karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa bergabung pada webinar yang akan dilaksanakan siang hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang serba mudah seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali webinar kita pada pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, sepatah kata atau sambutan dari Wakil Kepala Sekolah UPT SMPN 9 Binamu. Kepada Ibu Andi Irisna Erviana, dengan hormat disilahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin karena kondisi ruangan sementara sedang ramai di sini, jadi kalau semisal ada suara-suara di belakang saya yang agak mengganggu itu saya mohon maaf ya Pak Sakir ya. Saya kebetulan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah hari ini untuk mewakili beliau karena beliau sedang dalam perjalanan. Jadi hari ini saya akan mewakili beliau dalam rangka membuka webinar yang dilaksanakan oleh salah satu calon guru penggerak di UPT SMP Negeri 9 Binamu, yaitu Pak Muhammad Sakir, SPD. Tema dari webinar yang akan dilakukan hari ini adalah paradigma baru penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ada memang banyak hal yang penting untuk kita pahami bersama bahwa penerapan budaya positif, meskipun sebenarnya ini meskipun dikatakan ini adalah paradigma baru, tapi dalam penerapannya ini sudah banyak sekolah yang menerapkan dari dulu, gitu. Tapi ada hal-hal khusus yang tentunya baru kali ini ditemukan, terutama oleh rekan-rekan calon guru penggerak, yang pastinya akan sangat berdampak pada murid jika para calon guru penggerak ini mampu menerapkan dengan semaksimal mungkin. Nah, inilah yang akan kita dengarkan nanti, bagaimana penyampaian Pak Sakir, bagaimana hal-hal yang telah beliau terapkan di sekolah yang mampu membuat atau menciptakan suasana sekolah yang penuh disiplin tadi berdasarkan penerapan budaya positif di sekolah, lingkungan sekolah. Jadi saya berharap bahwa webinar yang dilaksanakan oleh Pak Sakir hari ini itu akan membawa dampak yang luar biasa, terutama bagi Pak Sakir sendiri sebagai seorang calon guru penggerak, bagi muridnya, dan bagi rekan-rekan yang menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Sakir hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Susi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sepatah kata dari Ibu Andi Irisna Erviana. Kami ucapkan banyak terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan pemberian materi dari Pak Muhammad Sakir Fidunia. Kepada Pak Sakir, diserahkan Pak. Baik, terima kasih. Pertama sambutan dari mewakili Bapak Kepala Sekolah, yaitu Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Andi Irisna. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk Bapak Ibu. Saya sangat bahagia pada siang ini karena Bapak Ibu sekalian masih sempat menyisihkan waktunya di tengah jadwal yang begitu padat, di tengah waktu istirahat, di tengah rutinitas untuk bergabung di webinar kali ini. Maka dari itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian sebagaimana biasa bahwa pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah maka pada siang ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk bisa bergabung pada webinar siang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, karena atas beliaulah sehingga kita berada di zaman yang terang benderang pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian,
yang sudah bergabung pada webinar Zoom siang ini. Izinkan saya untuk men-share PowerPoint materi yang akan saya sampaikan. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Baik. Sebagaimana pada pemberitahuan informasi mengenai webinar saya, baik di grup-grup WA maupun di media sosial lainnya, tampilan yang saya tampilkan pada saat di medsos itu kembali saya tampilkan pada siang ini pada slide pertama di PowerPoint materi saya siang ini, yaitu webinar paradigma baru penerapan budaya positif di sekolah. Telah bergabung bersama kita Ibu Nur Hidayah Mantong selaku fasilitator kami di program calon guru penggerak angkatan 6 khususnya di Kabupaten Jeneponto. Kemudian saya lanjutkan ke slide kedua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri sejenak. Nama lengkap saya Muhammad Sakir Pitdunia SPDGR. Saya lahir di Ujung Pandang pada tanggal 19 Juni 1988. Alamat saya di BTN Geraha Sanur 2 Blok F5 nomor 10. Nomor telepon saya seperti yang tertera di layar Bapak Ibu, unit kerja UPT SMPN 9 Binamu Kabupaten Jeneponto. Status peserta CGP angkatan 6, moto hidup, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya. Riwayat pendidikan saya pada tahun 94 saya tamatan dari SD 1 Binamu, kemudian dari SMP 2 Binamu pada tahun 2000. Selanjutnya saya menempuh pendidikan SMA negeri di SMA 5 Goa pada tahun 2003. Dan terakhir saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2006. Itu sekilas tentang biodata diri saya. Baik, sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian peserta webinar siang ini untuk membuat kesepakatan belajar. Yang pertama, yaitu raise hand. Jadi Bapak Ibu selama proses webinar ini berlangsung, jika ingin berkomentar atau ingin menanggapi, sebaiknya mengaktifkan atau mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom yang Bapak Ibu sekalian di hadapannya untuk sebelum berbicara. Kemudian, matikan mic-nya ketika tidak diminta untuk berbicara oleh moderator. Yang ketiga, hargai waktu. Yang keempat, selalu atau senantiasa untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu berada di depan layar. Kemudian yang kelima, hadir seutuhnya sampai selesai, insya Allah durasi tidak lebih dari 60 menit. Selanjutnya, saling menghargai sesama peserta. Kemudian memaklumi ketika terjadi gangguan teknis. Jadi misalnya mungkin ada gangguan teknis seperti gangguan jaringan atau dan lain sebagainya, itu kita bisa memaklumi tanpa harus menegur. Kemudian terakhir, kesepakatan belajar kita pada siang ini adalah aktif dalam diskusi. Jadi ketika ada yang ingin didiskusikan, maka teman-teman yang lain boleh untuk memberikan umpan balik. Ya, selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Ini latar belakang daripada webinar kita hari ini. Namun sebelumnya saya ingin ice breaking dulu sejenak untuk mengaktifkan semangat kita karena ini jam-jam sangat rawan untuk beristirahat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan gambar saya jelas di layar Bapak Ibu. Jadi ice breaking-nya tidak lama, hanya sebentar untuk mengembalikan konsentrasi saja. Jadi saya ingin bermain sedikit dengan Bapak Ibu sekalian. Clue-nya adalah ketika saya mengatakan saya meminta mengangkat tangan kanan, maka Bapak Ibu sekalian untuk segera mengangkat tangan kanannya.
Mungkin di layar Bapak Ibu tangan kiri kelihatan ya, ini tangan kanan saya. Kemudian ketika saya meminta untuk mengangkat tangan kiri, begitupun selanjutnya saya meminta untuk memegang telinga kanan. Telinga kanan, saya meminta untuk menunduk. Ya, hanya seperti itu ya, hanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi perintahnya ini hanya bisa dilakukan ketika saya menyebutkan kata saya di depan, di awal kalimat ya, atau di awal perintah. Contoh tadi saya meminta mengangkat tangan kanan. Ketika saya tidak memulai dengan kata saya, maka Bapak Ibu jangan mengikuti perintah saya. Misalnya, angkat tangan kiri. Berarti Bapak Ibu tidak perlu untuk mengangkat tangan kiri, karena clue-nya adalah mengikuti instruksi saya ketika kata saya ucapkan di awal kalimat ya. Baik ya Bapak Ibu, silakan untuk mengaktifkan kamera semua Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Sudah Bu? Mohon maaf Pak Sakir. Iya. Ya, Pak Sakir, saya mohon izin ya untuk leave room sejenak. Oh, siap. Iya. Terima kasih Pak Sakir, sukses ya. Semoga webinarnya sukses hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat, silakan untuk mengaktifkan kamera. Jadi ikuti perintah saya atau ikuti instruksi dari saya. Saya meminta mengangkat tangan kiri. Saya meminta memegang telinga kanan. Saya meminta menurunkan tangan kiri. Saya meminta mengangkat tangan kanan. Tepuk tangan. Kenapa Bapak Ibu tepuk tangan? Itu kan tidak ada kata saya di situ tadi ya. Jadi itu jebakan untuk bagaimana menguji konsentrasi kita pada siang ini untuk mengingat selalu clue-nya. Jadi ketika saya memberikan instruksi tanpa ada kata saya di depan, maka tolong jangan diikuti ya. Tadi ketika saya meminta untuk tepuk tangan, saya tidak mulai dengan saya meminta untuk tepuk tangan. Jadi itu harusnya tidak dilakukan tepuk tangannya. Mungkin itu saja Bu ya. Kita tidak perlu lama-lama. Sekedar untuk mengembalikan daya konsentrasi kita pada siang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke webinar. Pada slide ini, pada slide ketiga, topik yang akan kita bahas ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, selamat bergabung Ibu Nini dari SMP YPS Terwako. Terima kasih Bu sudah bergabung. Baik, selanjutnya saya sudah menyiapkan pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya kembali ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan Rasen untuk memberikan tanggapan melalui moderator. Baik Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menanggapi, memberikan komentar. Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ayo, ada? Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin memberikan komentar. Apakah betul bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak?
Ya, silakan Ibu moderator untuk memandu. Oh iya, Pak, oh enggak, Bapak, Pak Umar. oh ya, silakan Silakan. Bapak Umar Said untuk menanggapi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin memberikan komentar bahwa hukuman itu bukan cara yang efektif untuk memberikan hukuman kepada anak. Di mana kita ketahui bahwa hukuman itu akan menimbulkan efek penyakit kepada anak atau pengalaman yang sangat buruk sehingga mereka akan bosan dengan hal tersebut. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Umar Said. Ya, jadi menurut Bapak Umar Said bahwa hukuman itu sangat berefek negatif ya untuk anak-anak, sehingga sama sekali tidak bertujuan untuk mendisiplinkan anak. Itu pendapat dari Bapak Umar. Kemudian saya melangkah ke pertanyaan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Silakan Bapak Ibu guru yang setuju atau tidak setuju, silakan untuk memberikan komentarnya. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu, silakan klik raise hand-nya apabila ingin berpendapat. Ibu Sri Andriani, bagaimana menurut Ibu? Halo. Ibu Darmawati Dahlan mungkin? CGP dari Pangkep. Ya, Ibu Dharma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sakir atas kesempatannya. Salam guru hebat. Pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Di sini saya sependapat Pak bahwa pemberian hukuman melalui kebiasaan seperti membaca atau membersihkan halaman karena tidak memberi dampak mentalnya anak-anak, membuat mental anak-anak kita menjadi merasa pendendam karena pemberian hukumannya itu melalui pembiasaan dengan cara yang baik, yaitu dengan sebagai sosial budaya, yaitu menjaga lingkungan sekolahnya Pak. Begitu saja. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang luar biasa dari Ibu Dharma. Baik, selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan pemantik ketiga. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, Pak Sakir. Pak saya. Pak siapa? Pak Umar. Oke, Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan komentar mengenai pertanyaan ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Pak Umar. Pak Umar lagi ya, angkat tangannya. Pak Umar kayaknya jaringannya lagi bermasalah ini, Pak. Pak Umar, dinyalakan mic-nya, Pak. Kalau masih mau berkomentar, silakan. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Pak Umar. Halo. Iya, Pak. Ya, silakan Pak kalau masih mau berkomentar. Halo. Untuk nomor 3, Pak. Pertanyaan pemantik nomor 3. Ya, terdengar, Pak. Halo. Tes. Ya. Oke. Silakan, Pak. Silakan Pak Umar. Tunggu, ada gangguan ini. Mungkin bisa dilanjut dulu Pak Sakir sembari menunggu Pak Umar. Ada telepon masuk jadi makanya terganggu. Oh ya, baik. Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin memberikan komentar? Mungkin dari
YPS. YPS Taraako mungkin ingin memperdengarkan sedikit suara indahnya. Ibu Nini. Atau Ibu Sudarni dari Pandera. Oh ya, masih ini ya. Ada lagi? Baik, untuk menjawab ketiga pertanyaan pemantik ini, kita akan melangkah ke selanjutnya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, jadi sebagaimana yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian, bahwa ini kita akan bagaimana berupaya untuk mengubah paradigma yang tadinya negatif menjadi paradigma yang positif. Pertama-tama, saya punya sedikit gambaran mengenai perubahan paradigma yang seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Kegiatan kepalan tangan, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian membayangkan bahwa Bapak atau Ibu dan teman Bapak atau Ibu untuk memberikan berilustrasi atau membayangkan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan kegiatan kepalan tangan seperti yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian. Baik, setelah Bapak Ibu berhasil untuk membayangkan, silakan ikuti perintahnya. Pertama, sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak atau Ibu. Setelah itu, letakkan di salah satu tangan Bapak atau Ibu dan genggam dengan kuat kertas tersebut. Buatlah seperti kepalan, seperti yang tampil di gambar sebelah kanan slide. Kemudian, teman Ibu atau teman Bapak mencoba untuk mengambil atau meraih benda yang berada di dalam kepalan tangan Bapak atau Ibu. Berbagai upaya atau berbagai cara teman Bapak atau Ibu mengusahakannya untuk bagaimana caranya supaya sesuatu atau benda yang berada di dalam genggaman Bapak Ibu ini dia ambil atau bisa dia raih. Kira-kira ketika teman Bapak atau Ibu berusaha semaksimal mungkin untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu, di mana isi dalam kepalan tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu akan memberikan atau membuka genggaman tangan Bapak kepada teman tersebut ataukah tidak? Silakan memberikan tanggapan mengenai situasi kegiatan kepalan tangan ini. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ketika Bapak atau Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga dan ada orang lain, apakah itu teman atau keluarga, mencoba untuk meraih atau mengambil sesuatu yang berada di tangan Bapak, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, apakah Bapak Ibu rela untuk memberikannya? Tidak, Silakan memberikan tanggapan. Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Silakan memberikan tanggapan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya masih terdengar jelas? Jelas Bu, jelas. Pak Firmansyah Karembonto mungkin bisa memberikan tanggapan. Kira-kira kalau Pak Firman menggenggam sesuatu atau memiliki sesuatu yang berharga dan tiba-tiba ada yang ingin meminta atau mengambil secara paksa, apakah diberikan atau tidak? Kalau diberikan, alasannya kenapa? Kalau tidak, alasannya kenapa? Baik, terima kasih Pak Sakir atas kesempatannya. Oh, ya. Kalau menurut
konteks yang dikatakan oleh Pak Sakir tadi bahwa mengambil dengan paksa sesuatu itu yang dipaksakan itu tidak baik. Nah, jika itu konteksnya mengambil dengan paksa, maka saya tidak akan memberikan. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya akan tidak baik. Tetapi kalau dia meminta dengan baik dan dengan berdasarkan secara sopan juga, maka bisa jadi saya kasih itu. Itu sih tanggapan saya Pak Sakir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firmansyah atas tanggapan diberikan. Jadi menurut Pak Firman, tergantung situasi. Kalau misalnya teman ini meminta dengan paksa atau dengan tidak sopan, maka saya tidak akan memberikan. Itu persoalan siri ya. Tapi ketika meminta dengan baik atau membujuk, kemungkinan besar akan diberikan. Begitu ya. Berarti di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa apa ya yang telah disampaikan Bapak Firman tadi, kita bisa menangkap satu paradigma bahwa sesuatu yang kita miliki itu berada di bawah kendali kita. Sesuatu itu berada di bawah kontrol kita atau kewenangan kita. Orang lain atau pihak luar tidak memiliki kontrol atas diri kita, apa yang kita miliki atau apa yang kita kuasai di dalam genggaman kita. Jadi itu yang poin yang ingin saya sampaikan sebetulnya, bahwa apa yang kita miliki atau apa yang menjadi kewenangan kita, orang lain tidak akan punya upaya, tidak punya kekuatan atau power untuk mengintervensi diri kita untuk mengambil itu, kecuali kita dengan sukarela memberikan. Seperti tadi yang digambarkan oleh teman kita Pak Firman, kalau dia minta dengan baik-baik atau membujuk dengan sedikit merayu, mungkin dengan sukarela atau dengan ikhlas memberikan sesuatu itu walaupun berharga. Tapi walaupun sesuatu yang digenggam nilainya tidak terlalu berharga, tapi dengan cara yang tidak sopan atau arogan, maka tidak mungkin saya akan memberikan. Saya akan pasti saya akan menolak untuk memberikan sesuatu itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang poin pertama, pengantar ke budaya positif, bahwa sebelum kita jauh ke sana, kita ingin merekonstruksi kembali mengenai bagaimana paradigma tentang kontrol diri kita. Sebagaimanapun itu terjadi pada murid kita atau siswa kita. Jadi tidak boleh ada yang mempengaruhi di luar dari diri kita. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya melanjutkan masih di mengenai perubahan paradigma. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pada perubahan paradigma kali ini kita menganut namanya teori kontrol. Jadi teori kontrol ini kita berkiblat dari paparan seorang pakar pendidikan Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini miskonsepsi yang perlu kita sadari, yang perlu kita identifikasi, bahwa ternyata guru mengontrol murid itu adalah ilusi menurut paparan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Selanjutnya, pada slide ini saya tampilkan bagaimana stimulus respon itu kita konversi menjadi teori kontrol sebagaimana di slide sebelumnya saya sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, bisakah kita mengontrol seseorang? Yang pertama, pada situasi ini saya pisahkan menjadi dua bagian, stimulus respon dan teori kontrol dan beberapa indikatornya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya apa? Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesatuan.
teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebagaimana tadi yang dipaparkan oleh Pak Firman ya, bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol dikatakan bahwa model berpikir itu harus menang-menang. Selanjutnya, ya ini ada bagian teori kontrol mengenai disiplin positif, ya. Mudah-mudahan terlihat jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagian ini pada dasarnya sama dengan yang dibahasakan tadi pada slide sebelumnya, hanya sedikit lebih rinci mengenai alur daripada teori kontrol sebagaimana pada topik yang saya sampaikan di awal tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini adalah makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Ini merujuk kepada teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian, untuk menghargai diri sendiri. Di dalam penghargaan terhadap diri sendiri ini, di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang. Ini adalah kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini berkaitan dengan topik 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian terakhir, realitas bahwa kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang sebentar akan kami bahas secara lebih terperinci. Kita lanjut dulu. Kita masuk ke makna disiplin. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, disiplin. Apa itu kata disiplin? Jadi disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini, kita melangkah ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya nilai-nilai ini lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai ini diakui oleh seluruh agama, diakui oleh seluruh bangsa, tidak tersekat oleh nilai-nilai kebudayaan pada negara-negara tertentu. Yang pertama, nilai universal ini disampaikan bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah nilai-nilai universal yang ketika kita ingin lebih terperinci, maka sangat jelas terpampang di dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai seperti apa itu atau nilai karakter apa itu? Saya
Pasti Bapak Ibu sudah mengetahui semua nilai profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, karakter atau nilai berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi yang disinggung beberapa di slide sebelumnya pada bagan tadi, maka di slide ini kita lebih mendalami sedikit atau lebih menjelaskan sedikit mengenai motivasi perilaku manusia yang berkaitan tadi dengan disiplin atau kontrol kita terhadap diri dan orang lain. Kita kenal dengan motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini terbagi dua, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu termasuk dalam kategori motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu masih berkaitan dengan motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, saya misalnya kita membuat kalimat dalam sebuah pernyataan bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti itu motivasi internal. Tujuannya adalah disiplin positif. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa ternyata motivasi internal itu tujuannya adalah disiplin positif. Karena berasal dari dalam diri. Tidak ada dorongan atau motivasi dari luar diri kita. Atau yang dikenal dengan sebutan motivasi eksternal. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, motivasi internal dan eksternal ini erat kaitannya dengan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan atau kedasar merdeka ini kita merujuk pada pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai founding father atau tokoh pendidikan yang sepuh di Indonesia dan merupakan founding father daripada kurikulum merdeka yang kita negara terapkan hari ini, di mana beliau mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi menurut beliau, singkatnya bahwa ternyata merdeka itu bukan kita merdeka atau bebas dari perintah atau tekanan orang lain. Tetapi kemerdekaan itu berkaitan dengan bagaimana kita punya keterampilan untuk memerintahkan diri kita sendiri atau membuat diri kita sendiri untuk membuat sesuatu atau bergerak untuk melakukan sesuatu yang positif atau bermanfaat. Ya, itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara mengenai definisi tentang merdeka. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita diperlihatkan bahwa dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Stimulusnya adalah bahwa yang pertama, penghargaan itu sama dengan menghukum. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menghilangkan motivasi intrinsik. Jelas ya? Jadi menurut paradigma baru kita untuk penanaman budaya positif di sekolah, ternyata memberikan penghargaan itu artinya sama dengan menghukum, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ini yang salah satu miskonsepsi atau bentuk kekeliruan selama ini baik yang saya alami atau mungkin saja dialami oleh Bapak Ibu. Nah, karena saya pribadi pun sebelumnya mengalami kekeliruan ini, mengatakan bahwa
penghargaan itu adalah sesuatu yang positif untuk menambah motivasi bagi anak-anak dan harus dibudayakan. Ternyata hari ini kita telah menemukan ilmunya bahwa ternyata penghargaan itu sama dengan menghukum, Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Jadi apa yang mestinya kita lakukan jika penghargaan itu ternyata sama dengan hukuman? Jadi pada budaya positif ini kita diminta untuk memberikan apresiasi, bukan penghargaan ya, atau bentuk program kebajikan. Ya, sekali lagi bahwa kita diminta untuk memberikan apresiasi, bukan penghargaan, yang sama artinya dengan hukuman. Seperti apa bentuk program kebajikan atau apresiasi ini? Nah, kemudian bagaimana caranya memberikan apresiasi ini? Jadi sebagaimana yang tampil bahwa di layar Bapak Ibu sekalian, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita perlu mengingat beberapa hal. Jadi pengakuan itu diberikan secara khusus. Ya. Yang kedua, pengakuan itu diberikan secara pribadi atau apresiasi itu secara pribadi. Kemudian apresiasi itu kepada semua murid bergantian. Bukan seperti atau selayaknya penghargaan yang diberikan hanya kepada yang mendapatkan ranking 1, peringkat ranking 2, ranking 3, atau yang mendapatkan predikat siswa paling rajin, ya. Itu. Kemudian memberikan apresiasi secara konsisten atau terus-menerus. Kemudian fokus pada proses. Jadi apresiasi ini bedanya dengan penghargaan, dia fokus kepada proses. Jadi ini erat kaitannya dengan peran guru sebagaimana disampaikan Bapak Kasih Dewantara bahwa peran guru itu ada 3. Ingar Sasung Tulodo, saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui ini, saya sisa mengulangi kembali, menguatkan Ingar Sasung Tulodo, Ingmadia Mangwarsa, dan Tuturi Handayani. Jadi ketika kita berada di depan, memberikan contoh, kemudian kita berada di tengah, yaitu pada saat pada situasi anak-anak melakukan sebuah proses pembelajaran, maka di situ kita memberikan apresiasi, baik itu apresiasi dalam bentuk semangatnya, apresiasi kepada kerjasamanya, apresiasi terhadap nilai-nilai kebajikan yang ditunjukkan kepada teman kelompoknya misalnya. Ya, itu sangat erat kaitannya dengan peran guru. Kita berada di tengah, kemudian berada di belakang Tuturi Handayani untuk memberikan selalu motivasi atau dorongan. Bapak Ibu ya. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi apresiasi ini kita membagi ke dalam 3 indikator atau 3 unsur yang harus tercapai ketika ingin memberikan apresiasi atau pengakuan kebajikan kepada murid-murid kita di sekolah. Jadi yang pertama itu harus mengandung pembuka dulu ya, pembuka. Kemudian di dalam kalimat itu mengandung nilai kebajikan, dan yang terakhir pada situasi apa. Ya. Contoh misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi pembukanya ada, kalimat pembukanya ada. Kemarin saya perhatikan bahwa rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ada juga saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini bentuk apresiasi, dan saya kira Bapak Ibu sekalian mengetahui ya Pak, tahu jelas atau tahu persis contoh-contoh apresiasi lebih banyak lagi daripada contoh yang saya tampilkan ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah mempraktekkan di sekolah masing-masing mengenai apresiasi ini terhadap murid-muridnya di sekolahnya masing-masing. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa dalam apresiasi itu paling tidak atau minimal mengandung 3 unsur, yaitu ada kalimat pembuka, unsur nilai kebajikan di dalamnya, kemudian pada situasi apa. Harus jelas di situ Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, kita masuk ke hukuman dan konsekuensi. Pada sebelah kiri layar kita ada tindakan guru.
Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini adalah bentuk hukuman. Ya. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau komentar mengapa tindakan guru ini ketika memberikan tindakan mencatat 100 kali di dalam buku dengan contoh kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman. Kenapa bukan konsekuensi? Bapak Ibu sekalian. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar. Baik, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Ke poin kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah bentuk hukuman. Kemudian ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Saya meminta Bapak Ibu 1 atau 2 orang untuk memberikan tanggapan atau penjelasan kira-kira mengapa hal tersebut tergolong hukuman dan mengapa hal tersebut tergolong konsekuensi. Saya persilakan melalui moderator untuk mempersilakan Bapak Ibu sekalian memberikan tanggapan. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin memberikan tanggapan silahkan dipersilahkan Bapak Ibu. Baik, raise hand apabila ada yang ingin menanggapi. Dimohon untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu. Sesuai kesepakatan. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjut. Sepertinya ada tanggapan ya. Lanjut dulu Ibu Pak Susi. Sakir. Baik. Mari menunggu teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita sampai pada penjelasan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktunya pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian, paksaan. Konsekuensinya stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya. Baik, selanjutnya setelah kita memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, kita masuk ke restitusi. Topik selanjutnya. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu definisi tentang restitusi Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut mengenai restitusi? Atau ada yang ingin menambahkan? Lanjut saja dulu ya.
Baik, selanjutnya pada pemetaan hukuman konsekuensi dan restitusi pada sebelah kiri bahwa hukuman itu dikategorikan sebagai identitas gagal, sementara konsekuensi dan restitusi dikategorikan sebagai identitas sukses. Ya, mungkin bisa disimak perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mengapa hukuman dianggap sebagai identitas gagal, sementara konsekuensi dan restitusi itu dianggap sebagai identitas sukses. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka pendek, kemudian restitusinya adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Pada tahapan restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang sebisa mungkin ini di atas konsekuensi adalah restitusi, dan itu yang kita harapkan kita lakukan atau kita terapkan di dalam penerapan budaya positif. Selanjutnya kita melangkah ke 9 ciri-ciri restitusi. Apa saja ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu materi tentang restitusi. Selanjutnya, setelah itu kita melangkah ke topik selanjutnya, itu keyakinan kelas. Oke, ada sebuah kalimat pertanyaan pemantik di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? 3 pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, pada pertanyaan pemantik yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa? Silakan Bapak Ibu sekalian, para peserta untuk memberikan tanggapan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ayo Bapak Ibu sekalian, boleh di raise hand. Ibu Darni, saya belum mendengar suara indahnya. Lagi di sekolah kerja. Oh, enggak bisa komentar dulu? Yang mana? Yang pertanyaan pertama? Ya, betul sekali. Yang pertama, menurut Ibu Sudarni, kira-kira mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Demi keamanan. Demi keamanan. Iya, untuk diri sendiri dalam mengendarai motor. Berarti demi keselamatan diri ya? Iya. Berarti itu motivasinya intrinsik ya? Motivasi dari dalam diri sendiri. Baik, terima kasih Bu Darni atas tanggapannya. Selanjutnya, pertanyaan pemantik kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk menjaga keselamatan, Pak. Sama. Kesehatan.
Kesehatan dan keselamatan. Untuk menjaga keselamatan juga ya, kesehatan. Baik. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, tanggapannya seperti apa ketika pertanyaannya seperti ini? Kira-kira kenapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Supaya mendapatkan pujian dari atasan kah? Supaya Untuk terlihat menghargai diri sendiri, Pak. menghargai diri sendiri ya. Waktu, Pak. Ya, Disiplin waktu. disiplin waktu ya. Disiplin waktu tujuannya supaya kita cepat naik pangkat mungkin ya, atau cepat naik golongan, cepat dilirik jadi kepala sekolah, atau ada motivasi lain? Ya, supaya tidak malu sama peserta lain kalau kita terlambat. Oh, supaya tidak ada rasa malu ya, tidak malu. Untuk Oke, menghargai baik. juga. Baik. Terima kasih Bu Dani atas tanggapannya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Dani tadi ini kebanyakan sudah tergolong pada motivasi intrinsik, dan motivasi intrinsik inilah yang coba kita kembangkan atau kita tingkatkan bagaimana sehingga setiap aktivitas baik itu kita terutama pada anak ya, terutama pada anak, bahwa yang terbangun di dalam diri anak itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang terbangun karena adanya kesadaran dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, bukan karena faktor ekstrinsik atau faktor dari luar diri, misalnya takut karena dihukum guru, takut karena takut malu ya, itu semua faktor eksternal atau ekstrinsik dari luar. Sebisa mungkin itu sedikit demi sedikit untuk dihilangkan, diubah atau dikonversi menjadi motivasi intrinsik ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang kita masuk ke budaya positif. Nah, inilah basis daripada materi kita hari ini atau big topic yang ingin kita bangun, yaitu apa yang kita jelaskan atau apa yang kita paparkan, diskusikan sejak awal, itu muaranya adalah bagaimana membangun budaya positif di sekolah kita masing-masing. Jadi izinkan saya untuk memperlihatkan ini bagan lingkaran ini mengenai posisi budaya positif itu di mana. Kemudian cara mencapainya itu seperti terlihat bahwa cikal bakal dari budaya positif itu sebetulnya dari peraturan kelas ya, peraturan kelas yang positif. Kemudian peraturan kelas ini ditingkatkan menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan siswa di dalamnya. Kemudian ketika keyakinan kelas ini menjadi kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan di alam bawah sadar, maka terciptalah lingkungan yang positif. Lingkungan sekolah yang positif. Ketika lingkungan positif ini sudah terbentuk, maka dengan sendirinya hal-hal positif itu akan menjadi budaya atau membudaya di dalam lingkungan itu, sehingga lahirlah budaya positif. Ya, budaya positif ini tentunya di dalamnya adalah para warga sekolah atau di dalamnya ada murid, ada guru, kepala sekolah yang menjadi aktor atau menjadi tokoh daripada budaya positif ini, bagaimana sehingga budaya positif ini bisa berkembang, bisa bertahan pada generasi-generasi selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah di sini ada dua penampakan kesepakatan kelas, namun sebetulnya di salah satunya ini ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Nah, saya tampilkan ini adalah peraturan kelas. Silakan Bapak Ibu sekalian menyimak. Di kolom sebelah kiri atau di kotak sebelah kiri, kesepakatan kelas yang tertulis di situ, yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam.
Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Dan yang kelima, tertib. Kesepakatan kelas yang ada di sisi sebelah kanan. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang manakah yang tergolong kategori peraturan kelas dan yang mana keyakinan kelas? Apakah pada gambar sebelah kiri itu keyakinan kelas atau peraturan kelas? Yang di sebelah kanan peraturan atau keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu memberikan komentar atau menanggapi. Silakan Ibu moderator untuk memberikan waktu. Mempersilakan kepada Baik, peserta. Bapak Ibu, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk memberi tanggapan. Kira-kira yang termasuk keyakinan kelas di sebelah kanan atau di sebelah kiri, Bapak Ibu? Silakan. Tolong raise hand Ibu Sudarni ya. Ibu Darni, ya silakan Ibu Darni. Ya, menurut saya yang peraturan kelas itu yang di sebelah kiri dan keyakinan kelas itu yang di sebelah kanan. Oh ya, jadi peraturan kelas sebelah kiri ya. Datang Ya. tepat waktu mengucap salam itu. Ya, kira-kira menurut Ibu Darni alasannya kenapa yang ini peraturan kelas dan yang itu keyakinan kelas? Alasannya kenapa? Karena kalau yang di sebelah kiri itu yang peraturan kelas itu yang dibuat oleh guru sendiri ya, satu pihak. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan itu keyakinan kelas yang di kesepakatan antar murid dan guru, kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi Bu, terima kasih Ibu Darni telah menanggapi. Ya, betul sekali bahwa yang pada gambar yang tampak sebelah kiri itu adalah peraturan kelas. Dan yang sebelah kanan itu adalah keyakinan kelas. Kenapa peraturan kelas? Karena di dalamnya berisi tentang perintah, ya. Peraturan berisi tentang perintah ataupun larangan, ya. Perintahnya seperti datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya, jadi dalam peraturan itu tidak mengandung nilai-nilai universal ya, nilai universal atau nilai kebajikan di dalamnya. Sedangkan pada keyakinan kelas itu di dalamnya ada nilai-nilai universal yang disepakati bersama antara murid dan guru. Nilai-nilai seperti saling menyayangi, ya, kemudian semangat, kemudian peduli, ya. Jadi perbedaan mendasar antara peraturan dengan keyakinan kelas itu bahwa di dalam penyusunan peraturan kelas itu tidak memuat tentang nilai-nilai universal atau karakter di dalamnya. Hanya berisi tentang perintah dan larangan sebagaimana peraturan pada umumnya ya. Di mana peraturan itu berisi tentang perintah dan larangan dan konsekuensinya adalah sanksi ya. Sedangkan keyakinan kelas itu di dalamnya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dijalankan berdasarkan kesadaran dan berdasarkan keinginan atau sesuatu yang berasal dari dalam diri atau intrinsik ya untuk mencapai itu. Ya baik Bapak Ibu ya, terima kasih Ibu Darni ya telah menjelaskan perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini di sebelah kiri kita itu tertulis beberapa contoh peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas ini atau nilai universal apa yang sesuai atau yang terkoneksi dengan peraturan yang ada di sebelah kirinya. Ya. Kira-kira apa? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai universalnya apa yang ingin dibangun di situ? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai universalnya apa? Nilai kebajikan universalnya apa? Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa atau keyakinan kelasnya apa? Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa? Dilarang bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan universalnya apa? Gunakan masker.
nilai kebajikannya apa, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Atau nilai kebajikan universalnya apa? Yang pertama dulu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa atau kayak apa nilai kebajikan universal apa yang cocok dengan peraturan yang selalu kembalikan buku ke tempatnya? Baik, Bapak Ibu. Bertanggung jawab, Pak. Ada tanggapan? Tanggung jawab yang pertama, Pak. Ini Pak. Oke, Pak Amal. Ini Coba diulangi dulu. ini selalu terlihat Bapak ya, Pak Amal ya, terlihat. Iya, terlihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bentuk keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Tadi dijawab oleh Ibu Susi ya, tanggung jawab di sini keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya adalah tanggung Ya. jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa di situ kira-kira Pak? Menghargai. Apa ya? Menghargai. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Nilai Disiplin. kebajikannya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan. Menghormati, apakah? Ya, menghormati ya. Dilarang menggunakan narkoba. Apa ya? Kebajikannya itu kesehatan mungkin ya? Kesehatan. Oke. Apakah Oke, itu? oke. Oke. Sebentar kita lihat ya. Oh, iya, iya. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya apa, Pak? Apa? Antri ya? Ya, antri. Budaya antri itu tertib. Tertib. Menggunakan Disiplin, ya. masker. Nilai kebajikannya apa di situ? Kesehatan. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Jangan berlari di kelas. Ya, baik, Pak. Supaya Baik, tidak Pak. ini ya. Iya. Lanjut. Ya, kita lihat ya. Ini. Ini. Jadi peraturan ketika selalu kembalikan buku tempatnya itu adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Itu nilai kebajikannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker. Nah, nilai kebajikannya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sudah jelas ya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ya. Ini sudah lebih jam, jadi mohon hitungkan waktunya. Oh ya, waktu ya, Kita baik. Pukul 14.30. Ya 14 ya. Oh ya, 5 kebutuhan dasar manusia ya ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan kasih sayang dan rasa diterima. Ini 5 kebutuhan dasarnya. Kemudian kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Ya, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Selanjutnya, pada topik kita terakhir kali ini adalah segitiga restitusi.
Segitiga restitusi yang digambarkan ini adalah seperti yang pada gambar yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi pada segitiga restitusi ini artinya ada 3 komponen di dalam pelaksanaan restitusi di sekolah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut ini contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah ya. Saya Mohon maaf Pak Sakir, suaranya tidak kedengaran Pak. Anda kedengaran? Iya Pak, saya tadi jaringanku bermasalah. Ternyata memang kayaknya tidak kedengaran. Ataukah Pak Amal mendengar suaranya Pak Amal? Oke, Ya, lanjut. tadi. Tapi dipahami ya, dipahami. Oh, enggak ada suara tadi keluar Pak Amal? Waktu share screen-nya mungkin ya, enggak diklik sound-nya. Oh iya, ternyata saya sendiri yang mendengarkan tadi di sini. Mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Baik, jadi pada segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini ada kata kuncinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan seterusnya. Selanjutnya validasi kebutuhan, ya. Ini yang kedua, segitiga restitusi yang kedua, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar atau basic need yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love, cinta ya, kesenangan dan kebebasan. Kata kunci di sini pada validasi kebutuhan kita bisa merujuk pada kata kunci ini bahwa kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu beberapa contoh kalimat ketika kita menerapkan segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, pada menanyakan keyakinan ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati
kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini beberapa contoh kalimat yang kita kategorikan sebagai tahapan menanyakan keyakinan. Jadi ketika Bapak Ibu menanyakan dengan kalimat ini, berarti Bapak berada atau Bapak Ibu berada pada tahapan menanyakan keyakinan pada penerapan segitiga restitusi. Setelah itu kita bisa melakukan intervensi selama beberapa detik ya untuk sebagai penguatan mungkin apakah kamu ingin berbuat lebih baik, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan. Kapan kamu siap untuk mulai? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Jadi ini beberapa intervensi ya. Jadi setelah menanyakan keyakinan itu selesai, maka kita bisa melakukan intervensi ya untuk sebagai penguatan daripada pelaksanaan segitiga restitusi tadi dengan siswa ya. Jadi saya pikir Bapak Ibu sekalian kita sudah memahami daripada perubahan paradigma dalam penerapan budaya positif di sekolah bahwa kita punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab profesi untuk bagaimana menerapkan budaya positif, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang merdeka dan bahagia dalam menuntun pembelajaran, bagaimana supaya mereka bisa menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tapi sebelumnya saya masih memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan atau ingin bertanya. Baik, ada Pak Amal. Silakan Pak Amal ya. Baik Pak Musakir, terima kasih atas Ya. materi yang sangat luar biasa tentang budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu, kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk klik raise hand. Oke, penanya pertama Pak Amal, silahkan Pak Amal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga narasumber dari calon guru penggerak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya ya. Menarik sekali ya materi ini tentang budaya positif di sekolah ya. Tadi juga ada ditampilkan video tentang jenis-jenis atau pelanggaran serta sanksinya yang diberikan ya. Gini, biasanya anak-anak ya ketika ada pelanggaran kemudian ada sanksinya, itu kan biasanya sanksinya berjenjang ya, mulai dari sanksi yang sifatnya ringan sampai yang keras begitu ya. Terkadang anak-anak ketika diberikan sanksi ringan itu seolah-olah ya cuek Pak, cuek. Terus kita berikan teguran lagi sampai kepada pemanggilan orang tua, sampai kepada ini ya skorsing mungkin ya. Tapi ada saja anak-anak meskipun sudah sampai di tahap skorsing, ketika sudah melewati tahap skorsing itu datang kembali ke sekolah, tapi ini ya seperti kayak tidak ada perubahan ya. Nah, perubahan yang ada pada dirinya. Terus ketika kita melakukan sanksi yang lebih berat lagi, misalnya DO ke anak tersebut, seolah-olah ini dan pasti mungkin ya anak tersebut atau orang tuanya ini ya ada semacam dendam mungkin atau sejenisnya ya. Nah, ini kan sesuatu yang kita tidak inginkan ya. Mungkin kalau di kota-kota itu kan tidak ada masalah mungkin ya, karena sebagian itu orang tuanya berpendidikan. Tetapi
yang saya amati di desa-desa ya, terutama yang agak terpencil misalnya ya, saya pernah di terpencil itu mengajar, ketika kita memberikan sanksi seperti itu, apalagi sistem DO, ini dendamnya luar biasa dan seolah-olah sudah masuk ini ya, boleh dibilang seperti kayak pelanggaran hak anak itu ya, karena kita dianggap membuat anak tersebut putus sekolah misalnya untuk sekolah tersebut, ataukah anak tersebut pindah ke sekolah. Nah, ini kira-kira tanggapannya Bapak ini narasumber, hubungannya dengan hak asasi anak dengan sanksi-sanksi yang diberikan itu kira-kira seperti apa gambarannya, Pak? Apakah langkah-langkah yang kita lakukan ini sudah tepat ataukah memang ada semacam pelanggaran hak anak ya yang diberikan kepada terhadap sanksi-sanksi tersebut? Itu mungkin Bapak narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sakir, apakah pertanyaannya bisa dimengerti Pak? Jadi ya Pak Amal tadi menanyakan terkait bagaimana hubungan hak asasi anak terkait hukuman yang sering diberikan di sekolah seperti itu. Jadi terkadang kan kita sudah memberikan beberapa kali hukuman kepada anak-anak tersebut namun tidak memberikan efek jerah. Baik. Dimengerti Pak ya? Ya. Apakah ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Silahkan sebelum Bapak narasumber menjawab pertanyaan dari Pak Amal. Sementara tidak ada Pak Sakir, silahkan. Baik, Bu Iya. Sia, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain memberikan pertanyaan, izinkan saya untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Amal. Baik Pak Amal, pertanyaan sangat luar biasa dari Pak Amal, mengaitkan antara hak anak dengan hukuman yang diberikan, ya begitu. Jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa memberikan hukuman atau bahasa tadi seperti skorsing itu bentuk hukuman, ya, bentuk hukuman. Sebagaimana kita bahas dalam pembahasan tadi ini bahwa sebisa mungkin dalam penerapan budaya positif itu tidak lagi memberikan hukuman kepada anak. Baik itu anak yang berada di kota atau anak yang berada di kampung, orang tuanya berpendidikan atau tidak berpendidikan, maka hukuman itu tidak lagi diindahkan, tidak boleh lagi untuk dilakukan. Karena salah satu dampaknya itu tidak kesepakatan tidak adanya rasa terima dari orang tua murid yang mendapatkan hukuman. Dan yang kedua yang lagi-lagi saya katakan bahwa memang hukuman ini membuat siswa itu kemudian merasa bersalah dan tidak membuat dirinya merasa bersalah dan tidak ada kemauan untuk memperbaiki diri. Ya, jadi hukuman itu hanya melahirkan rasa dendam, rasa benci, tidak ada di dalamnya upaya positif untuk membangun dirinya menjadi lebih baik, menyadari kesalahan dan memperbaiki kesalahan agar lebih baik. Jadi apa yang bisa saya katakan terhadap kasus yang disampaikan Pak Amal bahwa hukuman ini memang harusnya tidak boleh lagi diberikan. Apa yang Bapak tadi sampaikan bahwa ada anak yang diberikan skorsing, kemudian setelah skorsing ternyata anaknya tidak berubah karena itu adalah bentuk hukuman. Sementara yang kita bahas tadi jelas bahwa hukuman itu tidak memiliki konsekuensi yang setara atau yang berhubungan dengan tindakannya si anak. Yang kita anggap negatif itu tidak ada konsekuensi atau tidak ada hubungan dengan tindakannya sehingga tidak ada efek jerah atau tidak ada dampak positif yang dibangun kepada anak ini sehingga tidak berubah walaupun diskusi berapa hari berapa minggu tidak akan berubah. Makanya kita harus mulai dari hari ini ketika itu memang ternyata memang berkonsekuensi negatif baik itu kepada dan lain sebagainya, maka memang menjadi kebutuhan hari ini adalah bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kita
dalam segitiga restitusi itu kita bagaimana memposisikan anak itu sama dengan kita, manusia dengan manusia, ya, manusia dengan manusia. Kita tidak di dalam segitiga restitusi itu kita tidak menggurui anak, kita tidak berposisi sebagai senior, tapi kita berposisi sebagai manajer, ya, seorang manajer bagaimana menstabilkan kesalahan, bukan marah menghardik atau menghakimi perbuatan atau perilaku yang berbuah pada kesalahan itu. Jadi memang Pak Amal, ketika anak ini melakukan kesalahan, kemudian kita skorsing, memang itu tidak lagi konteks ya untuk kita lakukan. Maka jalan satu-satunya adalah kita menerapkan segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi ini akan berhasil atau tidak? Ya tergantung pada situasi dan tingkat pelanggaran yang dibuat oleh anak. Kalau ringan, bisa saja 1 kali atau tidak semua langkah restitusi kita laksanakan dan ternyata anak sudah bisa menerapkan budaya positif. Ada juga pada kondisi anak yang memang sudah dalam tanda petik sudah parah, maka penerapan segitiga restitusi ini bisa kita lakukan berulang-ulang dan konsisten kita lakukan sampai anak ini betul-betul menyadari bahwa dirinya ini adalah sesuatu yang berharga dan dia punya kontrol atas dirinya sendiri dan memiliki kemerdekaan untuk berbuat baik. Apakah hak anak ini dirampas ketika melakukan hukuman? Jawabannya iya, karena pada dasarnya pendidikan yang kita ingin laksanakan hari ini itu adalah pendidikan yang merdeka sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah seyogianya memberikan kemerdekaan sehingga di dalamnya tercipta kebahagiaan, ya, kebahagiaan di dalam diri setiap anak di dalam mengembangkan bakat dan minat anak tersebut. Nah, jadi kalau berbicara tentang merdeka, maka sangat bertolak belakang ketika ada hukuman. Karena hukuman itu adalah buah dari atau konsekuensi dari ketidaksetujuan anak terhadap apa yang kita kehendaki, seperti itu. Jadi ketika hukuman itu ada karena adanya penolakan terhadap guru yang dilakukan anak. Hari ini itu tidak bisa lagi dilakukan, Pak. Jadi kita mesti betul-betul memahami, bisa mengidentifikasi apa kebutuhan anak sehingga betul-betul anak merasa terlayani kebutuhan dan bakat minatnya terfasilitasi. Jadi kata lainnya adalah kita betul-betul menghamba kepada anak-anak, menghamba kepada murid, sehingga kita dengan sendirinya akan melupakan apa itu hukuman. Karena ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, dengan sendirinya hukuman ini akan tidak berlaku dengan sendirinya. Begitu Pak Amal, ya, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Amal atas jawaban dari narasumber kita? Apakah ada tanggapan, Pak? Super sekali arahan atau penjelasan dari Pak Sakir tadi, ya. Ini adalah sesuatu yang baru bagi kita. Kenapa? Karena ini kan paradigma yang harus diubah dalam mendidik dan mengembangkan potensi anak-anak di sekolah, ya. Artinya paradigma lama dengan paradigma sekarang itu sudah jauh beda, ya. Jadi terima kasih atas masukan dari Bapak narasumber dan semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bagus ke depannya untuk kita laksanakan sebagai pendidik. Terima kasih Pak narasumber. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Amal. Apakah ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Dipersilakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada Pak Sakir. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri pertemuan webinar kita pada siang ini karena waktu sudah menunjukkan 15.48. Kita sudah molor. Apakah ada link absen atau refleksi Pak Sakir? Link absen?
Iya. Tidak ada, Bu, tidak ada. Baik, baik. Mungkin bisa menyusul sebentar, Pak ya. Ya. Sama Baik. refleksinya juga menyusul sebentar. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan yang sama-sama berbahagia, Ibu Fasilitator yang kami hormati, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar yang dibawakan oleh Bapak Sakir terkait penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kami mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Insya Allah sebentar kami akan mengirimkan link absen dan juga refleksi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Fasilitator, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih, yang Bu. hadir di ini. Terima kasih Ibu. Ya, Bapak Ibu. Mohon mungkin maaf bisa. ada foto bersama. Oh iya, Pak foto Sakir, bersama mohon dulu, maaf. foto Ya. bersama ya. Ya Pak Sakir mungkin bisa ambil Pak Sakir ya, karena saya lagi pakai handphone sekarang. Ya, bisa diaktifkan kamera, Bu. Pak Umar. Bapak Ibu Pak tolong Ari. diaktifkan kameranya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah foto bersama. Pak Sakir enggak bilang-bilang. Oh, ulang ya, ulang. Oke. Kita ulang ya. Ya, ulangi. Oke. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Semoga ada manfaat yang bisa kita bawa ke sekolah masing-masing, walaupun saya sadar bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Minta maaf sekali lagi. Terima kasih Bu, terutama Ibu Fasilitator yang telah bergabung dari awal kegiatan sampai terakhir. Terima kasih Bu Susilawati yang sudah mau menjadi moderator yang sangat hebat. Dan Bapak Ibu guru yang lain pun, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di webinar saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekornya Pak Mal. Pak Umar mau kemana ini? Baru pulang dari dinas saya tadi ada ibu pengawas itu jadi tidak komentar Kak lagi cerita. Sesana aja. Kan pergi pulang semuanya. Rekam ini Pak Mal masih merekam. Oh iya ya. Iya.